Sang waktu pun kemudian bergerak merambat merayapi kodratnya. Tengah malam terlampaui menuju menjelang datangnya pagi. Waktu dengan segala macam warna kegelisahan yang diakibatkan oleh kekacauan yang terjadi di Majapahit masih dihiasi sumpah serapah yang diobral Rakuti. Rakuti benar-benar merasa jengkel. Jaya negara yang menurut anggapannya sudah berada dalam genggamannya, tetapi ternyata luput dari cengkramannya membuatnya gemas setengah mati. Bahwa pasukan Bayangkara yang hanya kecil saja itu ternyata mampu memberikan kesulitan kepadanya dengan jumlah korban yang tak bisa disebut kecil. Hal itu membuat kepalanya akan meledak. Dan kini setelah semua kegagalan itu, ia dan pasukan pengiringnya harus kembali ke kota raja dengan berjalan kaki. Padahal pimpinan Dharma Putra Winesyuka itu merasa letih luar biasa. Rakuti yang merasa telah menjadi raja setelah berhasil menjungkalkan jaya negara itu amat ingin ditandu. Betapa nikmatnya jika perjalanan kembali ke kota raja itu dengan ditandu. Tentu nikmat sekali. Dengan ditandu, Rakuti tentu bisa lenggut-lenggut menikmati goyangan tempat duduknya, dan jika perlu tidur sekalian dalam tandu itu. Di belakangnya, para prajurit pengiringnya mengikuti kemanapun langkahnya tanpa banyak bicara. Para prajurit pengiringnya tidak ada yang berbicara. Tidak jauh berbeda dengan Rakuti. Sebenarnya mereka juga merasa jengkel terhadap ulah Bayangkara yang menyebabkan mereka harus kembali dengan berjalan kaki itu. Hingga kemudian Rakuti benar-benar letih. Kakinya tidak mampu mendukung kemauannya lagi. Rakuti berhenti. Aku ini seorang raja. Mendadak Rakuti berteriak. Seperti inikah perlakuan yang kuperoleh sebagai raja? Para prajurit yang mengiring Rakuti terdiam. Mereka menunggu apa yang akan diucapkan Rakuti. Namun ternyata Rakuti tidak melanjutkan kata-katanya. Rakuti duduk di atas sebuah bongkahan batu. Rayuyu mendekatinya. "Ada apa?" bisik Rayuyu. Memperoleh pertanyaan seperti itu, Rakuti meradang. "Ada apa?" teriaknya. "Keadaan seperti ini, kau masih bertanya ada apa?" Rayuyu terdiam. Rayuyu mengenal Rakuti dengan baik. Berlangsung lama mereka bersahabat sehingga Rayuyu mengenal tabiat Rakrian Kuti dengan baik. Jika Rakuti sudah seperti itu, Rayuyu berpendapat lebih baik diam. Rayuyu memang diam. Rayuyu sekedar duduk di sebelahnya tanpa berbicara lagi. "Aku ingin segera tiba," ucap Rakuti. "Apakah kau tidak bisa mengusahakan kuda untukku?" Rayuyu diam sejenak. "Mungkin aku bisa mengusahakan kuda," ucap Rayuyu. "Aku akan membangunkan penduduk yang memiliki kuda. Tetapi aku tidak yakin bisa memperoleh 2 ekor saja di padusunan yang dihiasi penduduk melarat seperti ini. Kau tidak mungkin kembali ke kota raja tanpa pengawalan. Gajah Mada dan teman-temannya yang selalu membayangi perjalanan kita bisa meringkusmu dan menyeret di belakang kuda yang kita peroleh itu." Rakuti tidak senang dengan gambaran itu. Wajahnya menebal. "Hati-hatilah kau berbicara, Rayuyu," berkata Rakuti. "Aku tidak senang dengan ucapan seperti itu. Aku seorang raja. Kau tidak pantas mengucapkan itu." Rayuyu geli.
Rayuyu merasa yang ada di depannya tetap Rakrian Guti, temannya. "Maksudku," lanjut Rayuyu, "sebaiknya kau tetap berada di tengah pengawalanmu. Bayangkara akan berpikir 1000 kali jika bermaksud meringkusmu." Mau tidak mau Rakuti memang harus mempertimbangkan hal itu. Apa yang diucapkan Rayuyu memang bisa menjadi kenyataan. Pasukan dengan kekuatan cukup besar saja dapat diacak-acak oleh pasukan Bayangkara. Apa jadinya jika dirinya terpisah dari para pengawalnya? "Kita harus berjalan lagi," kembali Rayuyu menekan. Rakuti berusaha meredakan diri. Rakuti bertambah jengkel karena amat merasa bukan Bayangkara yang sedang ia buru, tetapi merekalah yang justru menjadi santapan yang sewaktu-waktu bisa digilas oleh pasukan kecil itu. "Apa mereka terus membayangi kita?" Rakuti bertanya. Pertanyaan itu oleh Rayuyu dirasa agak bodoh. "Mereka berada di belakang kita," jawab Rayuyu tegas. "Mereka terus mengintai dan selalu menunggu kesempatan. Karena itu, kita harus terus bergerak. Jangan berhenti." Kembali Rakuti harus mengumbar sumpah serapahnya. Perjalanan kembali itu sungguh menjengkelkan, merupakan siksaan dalam hatinya, dikala harus menyimpan semua kejengkelan itu tanpa bisa menumpahkannya. Jika saja ada orang yang dengan sukarela mau ditendang tubuhnya, maka dengan senang hati Rakuti akan menghajarnya. Sang waktu terus berjalan menapaki kodratnya. Rombongan pasukan yang terluka itu terus berjalan pula. Ada kalanya dengan melintasi bulak panjang atau memasuki perkampungan. Beberapa penduduk yang melakukan tugas ronda terkejut saat rombongan itu melintasi pedukuhan mereka. Bahkan setelah mengetahui bahwa mereka adalah para prajurit yang menyandang senjata, para peronda itu tak ada yang berani menyapa sekedar memberikan salam. Apalagi orang yang berada paling depan dalam rombongan itu tak henti-hentinya mengumbar serapah. Rontok nyali para peronda itu. Ketika kemudian pagi datang dan matahari menyapa siapapun, pagi yang cerah itu justru menjadi bencana bagi sebuah keluarga kaya di pedukuhan yang mereka lewati. Keluarga kaya itu disinggahi Rakuti yang dengan kesombongannya memperkenalkan diri sebagai raja. Pimpinan Winasyuka itu memaksa keluarga kaya itu untuk menyiapkan makan untuk dirinya dan segenap pengawalnya. Rakuti tak segan-segan membentak dan mengobrol umpatannya manakala mendapat pelayanan yang kurang begitu memuaskan hatinya. Dua anak gadis keluarga kaya itu sangat cemas karena beberapa prajurit memandanginya dengan lahap, seolah akan menelan dengan rakusnya. Bahkan akhirnya 2 ekor kuda jantan yang mereka miliki pun diminta dengan paksa. Dengan kuda itu Rakuti memutuskan mendahului kembali ke kota raja. Para pengawalnya harus menempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki. "Mimpi apakah kita semalam?" bisik lelaki kaya itu kepada istrinya. Setelah rombongan yang dianggapnya penjarah itu pergi meninggalkan rumah mereka. Dengan pandangan mata pucat gemetar yang mengacak-acak jantung, istrinya bergayut di lengan suaminya. "Siapa mereka?" berbisik istrinya. "Benarkah ia seorang raja seperti yang diucapkannya? Mengapa sebagai raja ia berperilaku jahat seperti itu?" Suaminya yang bertubuh tinggi dan masih menyisakan kegagahan di masa muda hanya diam. Ia tak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan istrinya.
Sudahlah, bisik suaminya. Yang penting bencana tidak menimpa kita. Aku mendengar kisah menyeramkan yang terjadi di kota raja. Banyak rumah dijarah dan perempuan-perempuan yang diperkosa. Kita beruntung karena tidak mengalami bencana itu. Mengenai 2 ekor kuda itu, kita harus ikhlas. Suami istri keluarga kaya itu termangu. Beberapa saat kemudian tetangganya berdatangan ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka terkejut ketika mengetahui rombongan prajurit bersikap kasar itu mengawal Rakuti. Dalam pada itu, di pagi yang sama para Bayangkara telah menggeliat bangun. Pasukan khusus Bayangkara itu tidak segan ambyur menceburkan diri ke sungai meski hari masih pagi dan udara cukup dingin. Beberapa orang di antaranya kembali menyalakan perapian dan menyiapkan makan. Bahwa sebagai pasukan Bayangkara akan selalu akrab dengan kesulitan dan mungkin berjumpa dengan bahaya yang bisa seharga dengan kematian sangat disadari oleh segenap Bayangkara. Akan tetapi, kematian Risang Panjerlawang benar-benar meninggalkan kesedihan di hati sahabatnya. Singa Parepen masih digelut kesedihan oleh kematian Panjerlawang. Singa Parepen yang kehilangan sahabatnya yang paling akrab terlihat belum bisa menerima kenyataan itu. Bayangkara Singa Parepen berubah menjadi pendiam. Sesekali matanya menerawang menjelajahi langit yang amat luas. Risang Panjerlawang, bisik Bayangkara Singa Parepen untuk diri sendiri. Beristirahatlah dengan tenang. Percayalah, aku akan membalaskan kematianmu. Tetapi sebagaimana Bayangkara yang lain, Singa Parepen tak boleh larut dalam kesedihan. Singa Parepen berusaha mengendapkan diri meski ada sesuatu yang menggelegak di dalam dadanya. Sebagaimana Bayangkara yang lain, Singa Parepen juga harus mempersiapkan diri menghadapi segala macam kemungkinan di hari yang serba tidak menentu itu. Lembang laut yang berdiri di sebelah Gagak Bongol bertepuk tangan meminta perhatian. Semua memandangnya. Sebagaimana yang diperintahkan Kakang Bekel kepadaku, berucap Lembang Laut. Kita akan menempuh perjalanan cukup panjang ke arah barat. Ke arah mana sesungguhnya tujuan kita? Sayang sekali, aku belum bisa mengatakan. Yang jelas, perjalanan ini bisa sehari, 2 hari, atau bisa juga berhari-hari, bahkan beberapa bulan. Para Bayangkara menyimak dengan cermat penjelasan itu. Walau tidak terucapkan, para Bayangkara menghubungkan keputusan itu dengan keberadaan telik sandi yang diyakini berada di tubuh mereka. Karena ada telik sandi itulah Bekel Gajah Mada terpaksa mengambil langkah pengamanan yang tidak lazim. Sebelum kita berangkat, lanjut Lembang Laut, mungkin ada masalah yang perlu kita bicarakan. Singa Parepen memanfaatkan kesempatan itu. Parepen bangkit. Kebetulan kita menempuh perjalanan ke arah barat, ucapnya. Aku mengusulkan untuk singgah di Saradan. Risang Panjerlawang adalah saudara kita. Risang Panjerlawang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan berita itu kepada keluarganya. Gagak Bongol dan Lembang Laut saling tatap. Lembang Laut yang memegang arah perjalanan yang akan ditempuh manggut-manggut. Aku sependapat, berkata Lembang Laut. Aku tidak keberatan dan mendukung usulan itu. Perjalanan kita memang bisa melewati hutan Saradan. Kita singgah untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Risang Panjerlawang
Namun, kalau ternyata tidak memungkinkan, kita akan melakukan di saat lain. Kelihatannya sekedar pembicaraan biasa. Namun, dari yang biasa itu menjadi tidak biasa bagi Telik Sandi Rakuti. Mata-mata yang pintar menyembunyikan jati diri itu menengadah memandang langit pagi yang terang. Sesungguhnya Telik Sandi itu berpikir keras. Jika benar melewati Saradan, kata Telik Sandi itu untuk dirinya sendiri, berarti Gajah Mada memang dengan sengaja mencari tempat yang benar-benar aman dan sulit dijangkau. Boleh jadi arah yang diambil Madiun bahkan melintasi Gunung Lawu. Bisa juga dari daerah yang disebut Madiun ke arah utara, ke Angawiyat, atau balik arah ke Bojonegoro. Bahkan bisa jadi ke tempat yang lebih jauh lagi, Wonosobo misalnya. Dalam diam otak Telik Sandi itu terus berputar dan berputar mencoba menemukan jawabannya. Jika semula dengan sangat mudah ia menemukan Kabuyutan Mojo Agung sebagai tempat yang diyakini dipilih bekel Gajah Mada untuk menyembunyikan Jayanegara, untuk yang kali ini tidak gampang bagi Telik Sandi itu untuk menebak kemana bekel Gajah Mada membawa Jayanegara. Gajah Mada boleh cerdik, bisik Telik Sandi itu kepada diri sendiri. Akan tetapi, aku tak boleh kalah cerdik. Jika akhirnya rombongan ini bergabung, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menebar tembang kematian. Bukan hanya Jayanegara yang akan sekarat karena menelan racunku, Bayangkara yang lain juga, terutama Gajah Mada itu. Setelah diperoleh kesempatan dengan dipimpin oleh Lembang Laut dan Gagak Bongol, perjalanan menempuh jarak yang jauh itu dimulai. Dalam perjalanannya, para Bayangkara bersikap ramah kepada penduduk pedukuhan yang mereka lewati. Ada kalanya tidak segan-segan mereka menyapa para petani yang sibuk di sawah. Ada kalanya mereka harus melayani pertanyaan beberapa penduduk yang ingin mengetahui apa yang terjadi di kota raja. Dalam pada itu, lagi-lagi bekel Gajah Mada menggunakan cara pengawalan yang tak lazim. 4 orang Bayangkara berkuda, masing-masing Kartiko Sinumping, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan Jayabaya dipecahnya menjadi 2. 2 orang diminta mendahului untuk mengamati keadaan di depan. 2 orang yang lain diminta untuk selalu membayang-bayangi di belakang mereka. Jika ada gerakan pasukan Rakuti yang mungkin mencoba mencegat dari depan atau bahkan menyusul dari belakang, diharapkan bisa diketahui lebih dini sehingga bisa diambil langkah-langkah pengamanan. Bekel Gajah Mada yang masih curiga terhadap kemungkinan terdapatnya Telik Sandi di antara pasukan Bayangkara memilih melakukan pengawalan sendirian. Gajah Mada juga belum bermaksud memanfaatkan kuda-kuda milik anak buahnya karena untuk sementara merasa lebih aman dan tersamar melalui berjalan kaki, kecuali bila waktu malam datang kembali. Meskipun agak tersendat dan beberapa kali memberi kesempatan kepada Jayanegara untuk beristirahat, Gajah Mada telah cukup jauh meninggalkan Kabuyutan Mojo Agung. Dalam perjalanan itu Jayanegara tak lagi banyak mengeluh, meskipun mengalami keletihan yang luar biasa. Otot-otot kakinya mulai mampu menyesuaikan diri. Manakala matahari memanjat lebih tinggi, tubuhnya basah kuyup oleh keringat yang bagai diperas dari tubuhnya. Setelah melewati bulak panjang yang menghijau dengan tanaman jagung, Gajah Mada dan Jayanegara memasuki pedukuhan kecil. Gajah Mada melihat 2 orang lelaki tengah menurunkan beberapa butir kelapa. "Selamat siang, Kisanak," sapa Gajah Mada dengan ramah.
Salah seorang dari dua lelaki itu menjawab sapaan Gajah Mada dengan ramah. Kala Gemet tidak henti-hentinya memandangi beberapa butir kelapa yang berserakan di tanah. Tiba-tiba Jayanegara merasa gatal sekali lehernya. Kami sedang menempuh perjalanan jauh ke Madiun, bekel Gajah Mada berkata. Kebetulan sekali kami melihat Kisanak menurunkan beberapa butir kelapa. Kalau Kisanak tidak keberatan, kami ingin membeli beberapa butir yang masih muda. Apakah Kisanak keberatan? Ternyata dua orang lelaki penduduk pedukuhan itu ramah dan lugu ketika Gajah Mada mengulurkan uang kepeng sebagai pengganti kelapa. Dua orang itu menolaknya. Bahkan salah seorang kembali memanjat untuk memetik beberapa butir kelapa yang masih muda. Izinkan aku memperkenalkan diri. Mendadak Jayanegara berkata. Namaku Gemet dan ini saudara tuaku, Kakang Gajah Hamuk. Siapa nama Kisanak? Lelaki berkumis tipis di depan Jayanegara tersenyum. Bersamaan itu dari atas 5 butir kelapa muda berjatuhan. Namaku Jaya Sangkan. Dan yang berada di atas itu, meski usianya sebaya denganku, ia keponakanku, Martani namanya. Jayanegara manggut-manggut sambil memerhatikan wajah laki-laki yang mengaku bernama Jaya Sangkan itu. Dari wajah Jaya Sangkan terlihat pancaran pandangan mata yang penuh ketulusan, wajar, tidak dibuat-buat, penuh keakraban. Dalam lipatan kenangan Jayanegara, di istana banyak sekali orang yang selalu menunduk, mengangguk hormat kepadanya. Rakuti misalnya, demikian rapi menyembunyikan bulu-bulu yang tumbuh lebat menyelimuti jantungnya. Penghormatan Rakuti yang berlebihan, ucapan pujian yang sangat berlepotan ternyata menyembunyikan warna hati yang lain. Untuk apakah semua kelapa ini Kisanak? Kembali Sri Jayanegara bertanya. Gajah Mada memungut bendo yang tergeletak. Dengan bendo itu, Gajah Mada melubangi kelapa muda. Gajah Mada tidak menyerahkan kelapa itu untuk diminum Jayanegara, tetapi dengan lahap Gajah Mada meminumnya sendiri. Jaya Sangkan tersenyum tulus dan lugu. Dengan kelapa ini, kami bisa membuat minyak kelentik, jawabnya. Kami juga membuat gula kelapa. Hasilnya lumayan untuk tambahan kebutuhan dapur. Apalagi pada saat ini harga gula kelapa cukup bagus. Minyak kelentik juga dibutuhkan orang banyak. Kala Gemet manggut-manggut dan menoleh kepada Gajah Mada yang kembali melubangi kelapa muda berikutnya. Dengan amat serakah Gajah Mada memuasi rasa hausnya. Leher dan pakaian yang dikenakannya basah kuyup. Minyak kelentik dibuat dari kelapa? Tanya Jayanegara dengan alis mencuat. Ki Jaya Sangkan terheran-heran memperoleh pertanyaan itu. Siapapun tahu minyak kelentik terbuat dari kelapa. Kelapa diparut kemudian diambil santannya. Santan kelapa itulah jika di bagian kanilnya yang berwarna putih mengapung saat direbus, dididihkan terus-menerus sampai habis airnya, akan menyisakan minyak kelentik. Apabila minyak kelentik itu disaring menyisakan blondo yang bisa dimakan bersama ketan. Rasanya lezat sekali. Tidak ada seorang pun sepengetahuannya yang tidak tahu bagaimana membuat minyak kelentik. Kini di depannya ada orang yang merasa heran. Justru karena itu Jaya Sangkan terbungkam. Pandangan matanya tidak berkedip memandang lelaki di depannya. Jaya Sangkan manggut-manggut melihat betapa halus tangan orang itu. Orang yang sehari-harinya terbiasa bekerja keras tentu memiliki tangan yang kasar.
Jari-jarinya keras dan kulitnya menebal. "Kenapa?" Jaya Negara bertanya. Jaya Sangkan kemudian tersenyum. "Saya merasa aneh jika ada orang yang tak tahu minyak kelentik itu terbuat dari kelapa. Saya kira tidak ada yang tidak tahu." Gajah Mada yang sedang minum air kelapa tersedak. Gajah Mada tidak kuasa menahan senyumnya. Namun Gajah Mada segera membuang semua kesan dari permukaan wajahnya. Gajah Mada kembali melanjutkan menikmati kelapa muda di tangannya. Jaya Negara rupanya benar-benar belum tahu minyak kelentik itu terbuat dari kelapa. "Jadi, minyak kelentik terbuat dari kelapa?" gumam Jaya Negara. "Lalu bagaimana cara membuatnya?" Jaya Sangkan dengan senang hati menjelaskan proses pembuatan minyak kelentik. Bahkan Jaya Sangkan bertutur pula bagaimana cara membuat gula kelapa yang berasal dari legen. Paparan itu sangat menarik perhatian Jaya Negara. Setelah menghabiskan 2 butir, barulah bekel Gajah Mada mengupas lagi kelapa muda yang tersisa dengan tangan kirinya dan terlihat tidak canggung sama sekali. Bekel Gajah Mada mengangsurkan kelapa muda itu kepada Jaya Negara. Jaya Negara meminumnya. Jaya Negara yang haus luar biasa itu dengan lahap menghabiskan isi kelapa muda itu. Apa yang dilakukan 2 orang lelaki yang mengaku bernama Gemet dan Gajah Hamuk itu membuat Jaya Sangkan terheran-heran. Jaya Negara merebahkan diri bersandar pohon melinjo di belakangnya. "Lemas," berkata raja yang tergusur itu. "Tadi lemas kehausan, sekarang lemas kekenyangan." Jaya Sangkan tidak kuasa menahan tawanya yang terkekeh mendengar ucapan yang menurutnya lucu itu. Keponakan Ki Jaya Sangkan setelah turun dari pohon kelapa ikut bergabung. Semilir angin yang begitu sejuk memancing kantuk. Jaya Negara begitu tergoda untuk berbaring. Tetapi dengan matanya Gajah Mada memberi isyarat kepadanya untuk tidak melakukan itu. Jaya Negara membatalkan niatnya. "Kalau kami boleh tahu," ucap Jaya Sangkan, "apakah Kisanak memang berasal dari Madiun atau Kisanak ada keperluan dari Madiun?" "Kami kembali ke Madiun," jawab Gajah Mada. "Dari kota raja?" Martani ikut bertanya. Gajah Mada belum menjawab. "Kami mendengar kota raja saat ini sedang dilanda huru-hara. Benarkah berita itu Kisanak?" lanjut Martani. Gajah Mada bermaksud menghindari pertanyaan itu dengan berpura-pura tidak tahu. Namun Jaya Negara mendahului. "Rakuti memberontak," berkata Jaya Negara seperti tanpa beban. "Rakuti dengan teman-temannya, beberapa orang yang oleh Jaya Negara diberi anugerah gelar Dharma Putra Winesyuka, melakukan tindakan makar. Barangkali Jaya Negara sudah tidak layak menjadi raja, sehingga Jaya Negara harus digusur dari singgasananya. Sekarang Rakuti yang menjadi raja, bergelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnu Murti." Jaya Sangkan dan Martani saling pandang. Gajah Mada termangu. Jaya Negara tersenyum datar. "Bagaimana dengan nasib sang Prabu?" tanya Martani. Ada kecemasan yang membayang di wajahnya. Jaya Negara yang memejamkan mata sejenak itu kembali melek. "Tidak perlu ada yang peduli dengan nasib Jaya Negara," kata Jaya Negara. "Kisah tentang Jaya Negara sudah habis. Semua perhatian saat ini sebaliknya dipusatkan kepada Prabu Kuti. Siapa tahu
Sebagai raja yang baru, Prabu Kuti mempunyai perhatian terhadap pedukuhan ini. Bukankah selama ini Jayanegara tidak mempunyai perhatian terhadap pedukuhan ini? Siapa tahu sebagai raja baru, Prabu Kuti mampu membawa kehidupan rakyat Majapahit menjadi lebih cerah dan bergairah. Siapa tahu Majapahit lebih makmur, aman, tentram Kertoraharjo. Ucapan Gemet itu mengusik sekali. Tatapan mata Jaya Sangkan menerawang. Beberapa waktu yang lalu, ucap Jaya Sangkan, telah lewat beberapa orang pengungsi. Mereka bercerita tentang kekejaman Rakuti yang sangat mengerikan. Pemerkosaan dan penjarahan menghantui siapapun. Tentu saja kami tidak menghendaki raja dengan berperilaku seperti itu. Lebih dari itu, Rakuti tidak memiliki hak. Rakuti bukan keturunan rajasa. Hanya keturunan rajasa yang mempunyai hak menduduki tahta. Jayanegara terdiam. Gajah Mada tak berbicara apapun. Tetapi bukankah Jayanegara sama sekali tak punya perhatian terhadap pedukuhan ini? Lanjut Jayanegara. Jaya Sangkan menggeleng. Sri Baginda Jayanegara itu seorang raja yang harus mengurus orang banyak. Perhatian Tuanku Jayanegara tidak harus dengan datang ke pedukuhan ini. Pada kenyataannya, perhatian Tuanku Sri Jayanegara selama ini telah tersalur melalui saluran yang ada, melalui perangkat kademangan sampai tingkat paling bawah. Jayanegara agak terhenyak. Jayanegara sama sekali tidak menyangka akan memperoleh jawaban seperti itu. Sri Jayanegara melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata begitu besar kecintaan rakyatnya terhadap rajanya yang tergusur.